Selain mengandalkan PC yang memiliki performa bertenaga, biasanya seorang gamer juga harus ditunjang oleh sebuah monitor dengan kualitas yang bagus. Monitor gaming tidak hanya berfungsi sebagai tempat game yang akan ditampilkan, tetapi juga bisa sebagai kunci kemenangan. Pasalnya, ada banyak sekali hal yang perlu diperhatikan supaya bisa membuat performa bermain game semakin tajam. Namun, tentu saja tidak semua monitor memiliki fitur maupun kualitas gambar yang sama. Sehingga kamu harus memperhatikan panduan penting untuk mendapatkan monitor gaming ideal yang akan kita bahas pada video ini, supaya tidak salah dalam memilih monitor gaming. Tapi, sebelum kita lanjut, buat kamu yang baru saja berkunjung ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik seputar teknologi dari Gini Loh setiap minggunya. Pertama, resolusi. Resolusi merupakan jumlah piksel yang dapat ditampilkan pada setiap dimensi layar. Resolusi biasanya merupakan salah satu hal utama yang disebutkan dalam spesifikasi teknis monitor. Saat ini, mayoritas monitor yang beredar di pasaran memiliki dukungan resolusi Full HD atau 1080 piksel, Quad HD, 2K atau 1440 piksel, dan Ultra HD 4K atau 2160 piksel. Pilihlah resolusi layar sesuai dengan game yang akan kamu mainkan. Misalnya, kamu hendak bermain game kompetitif kelas tinggi seperti CSGO, maka minimal kamu harus memilih monitor dengan resolusi 1080 piksel. Kenapa 1080? Karena biasanya monitor dengan resolusi sebesar itu memiliki response time yang lebih cepat, input lag yang lebih rendah, dan refresh rate yang lebih tinggi. Sedangkan kalau kamu ingin bermain game dengan santai dan menikmati kualitas gamenya, pilihlah yang memiliki resolusi 1440 piksel. Tetapi, kalau PC gaming kamu cukup kuat dan mendukung 4K, langsung saja pilih dan bawa pulang monitor gaming 4K. Kedua, refresh rate. Refresh rate adalah kemampuan monitor memperbarui atau refresh tampilan gambar setiap detiknya di layar. Diukur dalam satuan Hertz. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin banyak jumlah sinyal gambar yang di-refresh setiap detik. Oleh sebab itu, monitor dengan nilai refresh rate tinggi berguna saat menjalankan game yang sangat dinamis atau bergerak cepat, seperti first person shooter, fighting, racing games, real-time strategy, dan olahraga atau sports. Jenis game ini membutuhkan gerakan yang sangat cepat dan pergerakan yang akurat. Itu artinya, kamu memerlukan monitor dengan refresh rate yang sangat tinggi agar lebih kompetitif saat bermain. Rata-rata, rasio refresh pada monitor adalah dengan kecepatan 60 Hz. Khusus game, harus memilih hingga 144 Hz atau 165 Hz. Semakin tinggi refresh rate, maka akan semakin lebih baik dan menghasilkan pengalaman yang jauh lebih lancar. Namun, perlu diingat, kamu sebaiknya mempertimbangkan kompatibilitas monitor dengan GPU yang digunakan. Apabila GPU tidak mampu menghasilkan frame rate tinggi, maka membeli monitor dengan frame rate yang tinggi sekalipun akan menjadi sia-sia. Ketiga, response time. Response time adalah waktu yang dibutuhkan pixel di monitor untuk beralih dari satu warna ke warna yang lain. Misalnya, hitam menjadi putih atau dari abu-abu ke warna lain. Biasanya, response time diukur dalam satuan milidetik untuk menunjukkan seberapa cepat gambar bergerak. Semakin tinggi response time, maka bisa menyebabkan efek ghosting. Ghosting adalah ketika kamu bisa melihat jejak pergerakan dari objek yang bergerak di layar kamu. Selain ghosting, efek screen tearing atau tampilan layar seolah robek atau terbelah dua, dan frame rate yang fluktuatif juga dapat terjadi. Response time 1 milisecond biasanya ada pada layar monitor berpanel TN dan 4 milisecond pada panel IPS. Pastikan kamu membeli monitor yang memiliki response time di bawah 5 milisecond.
4. Jenis panel. Terdapat 3 jenis panel yang biasa digunakan di layar monitor gaming saat ini, yaitu panel TN atau Twisted Nematic, IPS atau In-Plane Switching, dan VA atau Vertical Alignment. Panel TN memiliki dukungan refresh rate tertinggi dan response time rendah, sementara VA diposisikan sebagai panel dengan fitur di antara panel IPS dan TN. Reproduksi warna dan sudut pandang atau viewing angle panel VA pada umumnya setara dengan panel IPS. Meski panel VA memiliki keunggulan pada fitur kontras gambar. Selanjutnya, panel IPS menawarkan reproduksi warna dan viewing angle yang lebih baik. Tapi, response time miliknya masih di bawah panel TN. Saat menentukan monitor dengan jenis panel yang cocok untuk bermain game, kamu hanya perlu memutuskan prioritas apa yang diinginkan saat bermain game. Apakah tampilan gambar yang berjalan sangat mulus di layar, tampilan visual yang tajam dan detail, ataukah kompromi keduanya? Bisa dibilang, ini lebih terkait dengan pilihan subjektif atau preferensi masing-masing pengguna. Kelima, color gamut. Color gamut merupakan rentang jangkauan warna yang terlihat mata, di mana yang lebih lebar atau luas memastikan reproduksi warna jauh lebih baik, sehingga meningkatkan visual gambar dan membuat elemen detail grafis terlihat jauh lebih baik. Monitor gaming dengan gamut warna yang lebih luas akan memberikan efek imersif atau kedalaman yang signifikan saat bermain game. Melakukan proses render adegan yang bagus dengan reproduksi warna yang tepat sering dianggap sama pentingnya dengan bagian lain dari pengalaman bermain game bagi para gamer. Untungnya, standar color gamut dapat dijadikan patokan berguna dalam mengukur kemampuan rentang warna yang didukung oleh monitor gaming. Standar color gamut yang populer terdiri dari sRGB, Adobe RGB, dan NTSC. Biasanya, monitor gaming yang mendukung color gamut 100% pada satu atau lebih skala ini pasti menghadirkan reproduksi warna yang memanjakan mata penggunanya. Nah, itu dia tadi 5 hal yang perlu kamu pertimbangkan jika ingin membeli monitor gaming. Tapi, jika masih bingung, kami merekomendasikan untuk monitor dengan spesifikasi sebagai berikut. Resolusi Quad HD 1440 pixel, refresh rate 114 Hz, response time minimal 4 ms, panel IPS, dan color gamut minimal 80% sRGB. So, jika masih ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.